Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang hunter rank E bernama Sung Jinwoo yang dijuluki sebagai hunter terlemah. Karena kekuatannya itu, Sung Jinwoo pun hanya bisa mengikuti raid dungeon tingkat rendah sebagai pengangkut barang. Meskipun begitu, seorang hunter rank B yang bernama Mizuki selalu perhatian kepadanya dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Pada momen kali ini, mereka akan kembali melakukan raid yang dipimpin oleh seorang hunter bernama Mabuchi yang berada di rank D. Setelah semua persiapan selesai, mereka lantas memasuki gate dan mulai menjalankan misi seperti biasanya. Sesuai dengan julukannya sebagai hunter terlemah, Sung Jinwoo benar-benar dibuat kesulitan hanya untuk membunuh seekor goblin. Beruntung meski terluka parah, masih ada Mizuki yang merupakan seorang healer dan bisa menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Setelah lolos dari maut, Sung Jinwoo pun merasa bersyukur karena masih bisa mendapatkan satu batu sihir tingkat E dari goblin yang dia bunuh sebelumnya. Batu sihir inilah yang nantinya akan dijual ke asosiasi hunter untuk mendapatkan sejumlah uang. Tentu saja upah yang mereka terima sangat bervariasi, tergantung dari tingkatan batu sihir yang mereka dapatkan. Setelah melewati pertarungan panjang, kelompok Sung Jinwoo pun akhirnya berhasil mengalahkan bos dungeon dan bergegas untuk mengumpulkan harta rampasan. Namun di sini mereka merasa ada sebuah keanehan. Meski bos dungeon sudah dikalahkan, tetapi tidak ada tanda-tanda dungeonnya akan tertutup. Di samping itu, mereka justru menemukan sebuah terowongan lain yang menandakan bahwa tempat ini adalah sebuah dungeon ganda. Menurut aturan dasar, mereka seharusnya melaporkan hal semacam ini kepada asosiasi hunter untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi. Namun karena sifat serakah, para hunter pun berniat melanjutkan raid dan mengambil semua keuntungan yang ada di dalam sana. Terlebih dungeon ini hanya berada di tingkat D, sehingga mereka merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah mengambil keputusan tersebut, Mabuchi lantas memimpin jalan dan menelusuri terowongan hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah gerbang yang sangat besar. Begitu gerbang tersebut dibuka, mereka pun menemukan sejumlah patung raksasa yang cukup menyeramkan. Anehnya lagi, tak ada satupun monster yang muncul di dalam aula ini. Di saat para hunter sedang mengamati setiap bagian aula, pintu gerbang tiba-tiba saja tertutup rapat dan tidak bisa dibuka lagi. Bukan hanya itu, patung batu yang berdiri tepat di samping gerbang juga berubah menjadi hidup dan langsung menebas seorang hunter yang mencoba keluar dari aula. Pemandangan ini jelas membuat semua orang dipenuhi rasa takut yang luar biasa dan tak menyangka akan bertemu dengan monster semacam ini dalam dungeon tingkat D. Selain patung penjaga, patung raja yang duduk di singgasana juga berubah menjadi makhluk hidup dan seketika menembakkan laser penghancur yang sangat dahsyat. Efek dari serangan ini menyebabkan beberapa hunter tewas seketika dan beberapa mengalami luka fatal. Jika bukan karena Sung Jinwoo yang menyadari tanda bahaya, mereka semua pasti sudah mati dalam sekejap mata. Berdasarkan pengalaman Mabuchi yang sudah pernah memasuki dungeon tingkat B, monster patung ini kemungkinan besar berada di kelas A atau bahkan lebih tinggi lagi. Selain itu, mereka juga menemukan 3 aturan yang ditulis di papan batu dan harus mentaatinya jika ingin kembali dengan selamat. Salah satu hunter yang sudah frustasi berat tiba-tiba saja membuat keributan dan berniat keluar dari aula tersebut secara paksa. Sama seperti sebelumnya, patung raja pun kembali bereaksi dan langsung menghabisinya dalam sekejap. Kejadian ini membuat kelompok Sung Jinwoo sadar kalau mereka tidak lebih dari seekor semut di mata para monster absolut ini. Sung Jinwoo kemudian teringat aturan pertama yang ditulis, yaitu hormatilah sang dewa. Setelah merenung sejenak, dia pun menyimpulkan sebuah kemungkinan dan mencoba untuk membuktikan teorinya.
Setelah mendapat jawaban, Sung Jinwoo lantas meminta semua hunter untuk berlutut di hadapan patung dewa dan yakin kalau ini pasti adalah kunci untuk menyelesaikan aturan pertama. Dan benar saja, patung dewa pun tak lagi menembakkan laser penghancur seperti sebelumnya. Namun di sini ekspresi patung tersebut tiba-tiba saja berubah dan memperlihatkan senyuman dewa iblis. Tidak hanya itu, patung raksasa ini bahkan bangkit dari singgasananya dan mendekati kelompok Sung Jinwoo. Berhubung aturan pertama telah diselesaikan, para hunter pun beralih ke aturan kedua, yaitu untuk memuji sang dewa. Salah satu hunter yang juga seorang pendeta di gereja suci lantas mencoba memujinya dengan kalimat-kalimat doa yang biasa dia gunakan. Akan tetapi hal ini sama sekali tak berpengaruh dan justru membuatnya mengalami kematian yang sangat tragis. Para hunter yang tersisa jelas semakin dipenuhi ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri. Namun setiap kali ada yang mendekat ke pintu gerbang, para patung penjaga pun langsung bereaksi dan membunuh siapapun yang ada di hadapannya. Sementara para hunter terus berlari tanpa arah, Sung Jinwoo pun mencoba memecahkan teka-teki yang tersembunyi dari 3 aturan tersebut. Setelah mengamati setiap detail yang ada, Sung Jinwoo pun akhirnya mengerti dan memerintahkan para hunter untuk pergi ke patung batu yang membawa alat musik. Namun di sini setiap patung batu hanya bisa ditempati oleh 1 orang saja. Karena harus membantu Mizuki, Sung Jinwoo pun terpaksa mencari patung batu lainnya. Meski pada akhirnya dia berhasil sampai di patung terakhir, namun Sung Jinwoo harus membayar harga yang sangat mahal karena kehilangan 1 kakinya. Begitu semua patung batu memainkan alat musik, sang raja pun kembali duduk di singgasananya dengan tenang. Bisa dibilang mereka kini telah berhasil menyelesaikan aturan kedua. Mizuki yang tak sanggup melihat kondisi Sung Jinwoo pun segera mengaktifkan skill penyembuhan miliknya untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Baru saja situasi mulai tenang, sebuah altar batu tiba-tiba saja muncul di tengah aula. Sung Jinwoo yakin ini pasti berkaitan dengan aturan ketiga, yaitu untuk menyembah sang dewa dan memberikan tumbal sebagai bentuk persembahan. Dikarenakan semua ini terjadi karena keputusan yang diambil ketua tim, para hunter pun sepakat bahwa Mabuchi harus bertanggung jawab dan mengorbankan dirinya sebagai tumbal. Karena merasa bersalah, Mabuchi pun bersedia dan bergegas pergi menuju altar persembahan tersebut. Namun ketika sampai, Mabuchi justru tak mengalami hal apapun dan hanya menyalakan sebuah obor kecil di tepi altar. Pemandangan ini jelas membuat semua orang dipenuhi kebingungan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk memastikan hal tersebut, Sung Jinwoo dan para hunter yang tersisa lantas pergi ke dalam altar dan menyalakan setiap obor yang ada. Setelah dinyalakan, api biru tiba-tiba saja muncul dalam jumlah yang cukup banyak dan membuat pintu gerbang terbuka lebar. Tentu saja ujian tidak berhenti sampai di sini, dikarenakan seluruh patung penjaga kini bergerak menuju ke arah mereka. Salah satu hunter yang tak mampu mengontrol rasa takut pun nekat berlari ke arah pintu keluar. Namun anehnya dia berhasil keluar dengan selamat dan hanya memadamkan 1 obor yang menyala. Kejadian ini jelas mengguncang semua hunter dan membuat mereka berlari menuju pintu keluar 1 persatu. Setelah semua orang pergi, kini hanya tersisa Sung Jinwoo, Mizuki, dan juga Kapten Mabuchi. Di sini sang kapten pun sadar kalau harus ada 1 orang yang tinggal agar pintu gerbang tetap terbuka. Untuk menghapus beban yang dia rasakan, Mabuchi pun memutuskan untuk tetap tinggal dan memerintahkan Mizuki agar segera membawa Sung Jinwoo keluar dari tempat ini.
Namun karena terlalu memaksakan diri untuk mengobati para hunter sebelumnya, Mizuki pun benar-benar kehabisan energi dan tak bisa menggerakkan kedua kakinya. Melihat situasi tersebut, Sung Jinwoo pun menghela nafas pelan dan meminta sang kapten agar membawa Mizuki keluar dari tempat ini. Bagaimanapun hanya dia satu-satunya orang yang masih bisa berjalan dengan normal. Tentu saja Mizuki tidak setuju dengan keputusan tersebut, hingga akhirnya sang kapten pun terpaksa membuatnya pingsan dan membawanya pergi menuju pintu gerbang. Setelah kepergian mereka semua, kini Sung Jinwoo hanya tersisa seorang diri dan harus merasakan penderitaan yang di luar akal sehat. Siapa sangka pemuda yang dijuluki sebagai hunter terlemah justru rela mati demi bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Tentu saja jauh di dalam hati kecil Sung Jinwoo, dia juga berharap bisa kembali hidup-hidup dan bertemu dengan keluarganya seperti sebelumnya. Tepat ketika Sung Jinwoo berada dalam ambang kematian, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba saja muncul di dalam kepalanya. Begitu tersadar, Sung Jinwoo pun sudah berada di rumah sakit, entah bagaimana caranya. Seolah-olah ini semua adalah sebuah mimpi. Dan hal yang membuatnya semakin terkejut adalah lengan dan kakinya yang kembali pulih seperti sedia kala. Tak lama kemudian, dua anggota dari Departemen Pengawas yaitu Wo Jinchul dan juga Kang Tae-sik memasuki ruangan tersebut untuk mengecek kondisinya. Ternyata apa yang terjadi di dalam dungeon sebelumnya bukanlah sebuah mimpi. Bahkan Sung Jinwoo sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh. Mereka juga memberitahu bahwa hunter lain yang selamat seperti Mabuchi kini telah berhenti menjadi hunter karena kehilangan lengannya. Sedangkan untuk Mizuki, dia sedang menjalani perawatan karena syok berat yang dialaminya. Mendengar hal itu, Sung Jinwoo pun kembali teringat hal-hal mengerikan yang terjadi di dalam dungeon. Jika dijumlah, maka total ada 6 hunter yang berhasil selamat dari insiden dungeon ganda ini. Anehnya lagi, ketika asosiasi hunter mendapat laporan tersebut, mereka hanya menemukan Sung Jinwoo yang tak sadarkan diri, dan sama sekali tak melihat adanya aula seperti yang dilaporkan termasuk patung raksasa di dalamnya. Oleh sebab itu, kedua pengawas pun menduga kalau Sung Jinwoo kemungkinan besar telah mengalami kebangkitan kedua, sehingga dia bisa keluar hidup-hidup dari tempat misterius itu. Namun setelah melakukan pengecekan ulang, kekuatan Sung Jinwoo sama sekali tak mengalami perubahan dan masih berada di kelas E sebagai hunter terlemah. Berhubung hasilnya sudah diketahui, kedua pengawas lantas pamit dan pergi meninggalkan ruang perawatan. Setelah kepergian mereka, Sung Jinwoo pun kembali melihat jendela sistem yang muncul saat berada dalam ambang kematian sebelumnya. Tak lama kemudian, adik perempuan Jinwoo yang bernama Jin Ah pun datang menjenguk dan mengancam Jinwoo kalau dia akan berhenti sekolah jika dia sampai terluka lagi. Karena penasaran, Jinwoo lantas bertanya kepada adiknya apakah dia bisa melihat notifikasi sistem yang muncul. Setelah memastikan bahwa itu hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri, Jinwoo pun mulai mempelajari apa saja yang ada di dalam sistem dan meminta adiknya untuk segera kembali ke sekolah. Setelah memahami aturan dasar, Jinwoo pun mengerti bahwa ini termasuk sistem untuk memperkuat seorang hunter sama seperti yang ada di dalam video game. Tugas pertama yang harus dia selesaikan adalah latihan memperkuat fisik seperti pada umumnya, dan akan mendapat hukuman jika tidak berhasil menyelesaikannya. Tentu saja Jinwoo tak menganggap ini semua secara serius dan memilih untuk beristirahat. Namun begitu waktu yang diberikan sistem habis, notif penalti tiba-tiba saja muncul dan membuat Jinwoo seketika berpindah ke sebuah gurun pasir yang sangat luas dan dipenuhi oleh monster yang sangat mengerikan. Tempat ini bukanlah sebuah ilusi, melainkan wilayah nyata yang dibentuk oleh sistem, di mana Jinwoo harus bisa bertahan selama 4 jam untuk bisa kembali dengan selamat. Jika sampai gagal, maka dia akan benar-benar mengalami kematian. Untungnya Jinwoo berhasil lolos pada detik-detik terakhir dan membawanya kembali ke ruang perawatan.
Keesokan harinya, Jinwoo pun mempersiapkan diri lebih awal untuk menyelesaikan quest yang diberikan oleh sistem. Setelah beberapa hari berlalu, Jinwoo pun mendapat beberapa kesimpulan. Pertama, sistem ini jelas bukanlah sebuah ilusi. Kedua, setiap kali dia menyelesaikan misi harian, sistem akan memberikannya 3 hadiah, termasuk pemulihan stamina dan poin kemampuan yang bisa dia atur untuk meningkatkan statistiknya baik dari kekuatan, kecepatan, ataupun yang lainnya. Dan hadiah terakhir yang dia dapatkan berupa random box yang bisa memberikan berbagai macam benda misterius. Kali ini Jinwoo mendapatkan sebuah kunci untuk memasuki dungeon secara instan. Namun karena kondisinya sekarang, Jinwoo pun tak berpikir lebih jauh dan memutuskan untuk melihat keadaan ibunya yang juga dirawat di rumah sakit. Ternyata 4 tahun lalu ibu Jinwoo hilang kesadaran dan masuk ke dalam kondisi tidur abadi akibat munculnya gate di dunia manusia. Menurut penelitian, penyakit ini terjadi karena paparan mana dalam waktu lama dan belum ditemukan cara untuk mengobatinya sampai sekarang. Itulah alasan Jinwoo selalu bekerja keras dan mengambil profesi sebagai hunter, meskipun kekuatannya sangatlah lemah dan hampir sama dengan manusia biasa. Terlebih ayah Jinwoo juga menghilang tanpa jejak sejak perubahan besar yang terjadi di dunia, sehingga Jinwoo tak punya pilihan lain dan harus bertambah kuat apapun yang terjadi. Setelah menyelesaikan misi harian cukup lama, statistik Jinwoo kini telah meningkat pesat dan memutuskan untuk membuka instant dungeon. Berbeda dengan dungeon biasa, area ini berada di dimensi lain dan memiliki sistem yang hampir sama dengan Red Gate. Selain itu, Jinwoo juga harus menyelesaikan dungeon tersebut untuk bisa keluar dari tempat ini. Bagi seorang hunter terlemah, menyelesaikan dungeon seorang diri jelas merupakan hal yang mustahil. Namun karena tak ada pilihan lain, Jinwoo pun memberanikan diri untuk menjelajah lebih dalam lagi. Tak lama kemudian, sekelompok goblin tiba-tiba saja muncul dan langsung menyerbu Jinwoo tanpa ampun. Di masa lalu, Jinwoo sangat kesulitan menghadapi monster setingkat ini. Namun setelah mendapat bantuan sistem dan memperkuat tubuh fisiknya, Jinwoo merasakan ada perubahan besar dan berhasil mengalahkan sekelompok goblin tersebut. Baru saja sedikit bisa bernafas, monster serigala yang jauh lebih kuat dari goblin tiba-tiba saja muncul dan membuat Jinwoo kembali merasakan takut akibat trauma sebelumnya.